Halo saudara, apa kabar? Kiranya tetap sehat dan jangan copot masker saudara sembarangan. Terus pakai kalau perlu didobel. Ya, saudara, bagaimana kalengnya? Sudah bertambah isinya? Ya, kaleng nomor 2. Yang utama puasanya. Karena kalau saudara puasa, maka kalengnya jadi terisi. Sebab saudara berhemat, saudara mengurangi kesenangan, saudara mengurangi hobi saudara yang membutuhkan biaya itu, saudara menyimpan uangnya, tidak seperti biasanya saudara keluarkan lebih banyak, maka pasti kaleng ini, pundi ini akan terisi lebih banyak. Ya, jadi yang utama adalah puasanya, saudara ya. Ini adalah efek dari saudara berpuasa. Karena ini sudah pertengahan minggu, kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang ketiga. Jadi ada 3 hari minggu lagi, masih 3 minggu lagi untuk kita mengisi pundi-pundi hasil dari puasa kita. Ya saudara, ada pengajaran penting terkait dengan puasa yang kita jalani. Sekali lagi berbeda dengan puasa yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita yang muslim, yaitu pada jam tertentu, dari waktu ke waktu tertentu diatur sedemikian rupa. Kalau kita tidak, saudara, kita yang penting belajar betul-betul mengendalikan diri, yaitu yang utama adalah mengendalikan diri dari kesenangan pribadi. Dari yang menyenangkan pribadi itu ditekan begitu rupa agar kesenangan itu bisa dirasakan oleh sesama kita. Nah, di dalam berpuasa, firman Tuhan mengajarkan, khususnya dalam Matius pasal 6, ayat 16 berbunyi demikian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu, ya, seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi ada orang yang bermotivasi salah dalam berpuasa. Memang berpuasa itu kan tidak mudah kan, harus menahan hawa nafsu. Nah, orang pengen perjuangannya itu dihargai oleh orang lain. Banyak orang pengen jadi lelahnya itu dianggap gitu kan, mendapat pujian, mendapat sanjungan, mendapatkan apa tadi istilahnya puji-pujian gitu ya. Bahwa wah, dia hebat berpuasa, wah, dia luar biasa berjuang menahan nafsu dan seterusnya. Nah, firman Tuhan mengatakan orang seperti itu udah dapat upahnya. Artinya yang dilakukan sia-sia, yang dilakukan percuma. Karena kan sekali lagi tujuan puasa bukan itu. Tujuan puasa bukan membuat orang lain agar iba pada kita, agar kagum kepada kita, agar wah kita dia terbelalak melihat kita, bukan kan. Tapi malah diri kita yang betul-betul mendapatkan manfaatnya yang paling utama, yaitu kemampuan mengendalikan diri. Dan orang yang bisa mengendalikan diri pasti tetap dapat pujian. Dari siapa? Ya tentu bukan dari manusia. Pertama-tama dari Tuhan. Nah, jadi mari kita mencari pujian itu dari Tuhan. Mencari sanjungan tadi asalnya yang dari Tuhan, karena itu yang paling utama. Dan nah ini yang penting, Tuhan itu standarnya tinggi. Sehingga ketika kita mencari pujian bukan di hadapan manusia tapi di hadapan Tuhan, maka kita akan melakukan dengan cara yang terbaik, sesempurna mungkin. Ya, bukan asal-asalan, bukan tadi sekedar nampang gitu ya, bukan sekedar ketemu orang lalu kelihatan kusut ya, ketemu orang kelihatan berjuang menahan lapar, ya tentu bukan itu. Tapi di balik itu semua kemudian kita makan, curi-curi minum dan seterusnya. Sekali lagi, kalau di hadapan Tuhan ada nggak ada orang, pasti kita melakukannya dengan tekun. Saudara masih 3 minggu, teruslah berpuasa.
isi penuh pundi-pundi ungkapan syukur saudara dari hasil jerih lelah saudara. Percayalah, minggu Prapaskah saudara akan terasa lebih luar biasa. Saudara akan lebih menghayati begitu mendalam ketika saudara belajar berpuasa, menahan diri, mengendalikan kesenangan pribadi, dan mengisinya dalam pundi-pundi dan mengucapkan syukur itu nanti pada saat Paskah. Pasti Hari Raya Paskah saudara akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas, esok masih ada solusi.